Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan, pujangga gereja, dan pelindung misi. Hari ini juga merupakan hari pertama di mana kita memberikan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria yang kita kenal dengan nama bulan Rosario. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami supaya dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan pembukaan bulan Rosario diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagian besar dari kita adalah umat biasa dengan kehidupan biasa-biasa saja. Hidup rohani kita pun sederhana. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan, berdoa saat bangun tidur dan sebelum tidur, serta pergi ke gereja pada hari Minggu. Bahkan kita kadang lalai melakukannya. Ada banyak yang mesti kita lakukan untuk memenuhi berbagai tanggung jawab kita. Berbagai urusan keluarga, pekerjaan, dan sosial yang perlu diselesaikan. Kita kadang bertanya, bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani jika hampir tidak ada waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, dan terlibat dalam kegiatan gereja?
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dapat membantu kita orang-orang biasa ini untuk maju dalam hidup rohani dengan mempraktikkan jalan kecil. Dia mengusulkan untuk menjadikan setiap kesempatan untuk berkurban. Pekerjaan berat dapat menjadi kurban persembahan jika kita melakukannya tanpa mengeluh. Pekerjaan kita yang biasa-biasa saja akan diperhitungkan oleh Tuhan jika dilakukan dengan penuh cinta. Yang lebih penting lagi, hidup kita yang biasa-biasa ini dapat menjadi kesempatan untuk merendahkan diri dan menjadi kecil di hadapan sesama dan Tuhan. Inilah cara cepat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Demikian kata-kata dari Santa Teresia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jalan kecil untuk menuju kepada Allah sebagaimana ditawarkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus tidak lain adalah kerendahan hati. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus berpandangan bahwa satu patah kata saja membukakan cakrawala yang tak terbatas dan kesempurnaan sangatlah mudah. Cukup mengakui kekecilan dan melemparkan diri ke tangan Allah. Kalau seseorang menjadi kecil, Allah akan melimpahi dia dengan rahmat-Nya. Untuk mencapai jalan kecil, orang harus menjadi rendah hati. Kita jangan berduka cita kalau kita melihat kita lemah, tetapi sebaliknya berbangga. Karena dengan semakin kita menjadi kecil sesuai dengan keinginan Yesus sendiri, maka kita semakin berharga di hadapannya. Sebab kerajaan Allah menjadi milik anak-anak yang menyerupai anak-anak. Bagi Teresia, menjadi seperti anak kecil berarti mengakui kepapaan dan ketidakberdayaan kita dan mengharapkan segalanya dari Bapa yang baik, sebagaimana seorang anak kecil mengharapkan segalanya dari ayahnya. Inilah bentuk kerendahan hati seperti yang ditekankan oleh Santa Teresia dari Avila, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati, sekali lagi aku katakan kerendahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, terkadang kita berjuang untuk menjadi prestasi, menjadi orang yang dihormati, disegani dalam kehidupan ini. Seakan-akan seluruh hidup kita, harga diri kita ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menghargai kita, seberapa banyak kita tenar, terkenal, dan sebagainya. Tapi itu semua adalah jalan sia-sia. Maka Yesus dalam bacaan Injil tadi memberikan jawaban yang sangat sederhana. Ketika para murid bertanya siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, maka ia memberikan pelajaran yang sangat sederhana, yang mengambil seorang anak kecil dan menempatkan mereka di tengah-tengah mereka. Barang siapa yang tidak bersikap seperti anak kecil ini, ia tidak memperoleh bagian dalam kerajaan surga. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Maka mengakui sebagai orang yang kecil atau mengakui kekecilan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah adalah merupakan jalan yang tepat untuk kita semakin bersatu dengan Tuhan. Sebagaimana seorang anak kecil itu tidak berdaya, tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri, seluruh kehidupannya tergantung kepada orang dewasa, ayah yang ada di sampingnya. Maka demikian pula halnya hidup kita. Kita ini tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya kalau kita tidak menggantungkan diri kita kepada Bapa kita yang Maha Rahim, Maha Belas Kasih, ialah Allah itu sendiri. Maka mari kita dalam kehidupan kita, para saudara dan saudari yang terkasih, kita semakin merendahkan diri di hadapan Bapa kita yang Maha Kuasa, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Belas Kasih. Semoga dengan kerendahan hati yang terus-menerus kita pupuk, kita semakin merasakan pelukan kasih dari Bapa kita yang terkasih, ialah Allah itu sendiri. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.